saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Kita semua percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian, Dia sungguh indah.
kepadamu Tuhan atas kemurahan Allah bagi hidup kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami bisa beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami yang beribadah pada saat pagi hari ini. Engkau akan menjamah hati kami, menjamah hidup kami Tuhan, sehingga ada kegirangan, ada kesukaan di dalam hati kami ketika kami memuji-muji Engkau Tuhan. Mari Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan memuji-muji Tuhan dengan pujian Oleh Darah Anak Domba. Keselamatan dan kuasa
bersama dengan Yesus kita akan selalu mengalami kemenangan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya yang Engkau sudah sediakan, seluruh berkat-berkat baik rohani maupun jasmani. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita
di dalam Injil Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai ayat 17. Injil Yohanes 15 ayat 11 sampai 17. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kita melihat di sini ada 3 hal, yaitu kasih, persahabatan, dan berbuah. Buah itu ada di pohon. Satu pohon, kasih itu adalah akarnya. Persahabatan adalah pertumbuhannya, dan berbuah adalah hasilnya. Sebuah pohon itu bergantung dari akarnya. Banyak pohon roboh karena pohon itu akarnya tidak mendalam. Begitu angin ribut datang, maka dia roboh. Jadi betapa pentingnya akar di dalam satu pertumbuhan. Orang percaya punya akar, punya dasar, itu ada pada kasih. Dasar kita adalah kasih. Maka kalau akar kasih itu tidak ada pada kita, maka pertumbuhan, persahabatan kita dengan Yesus dan buah dari sebuah hasil persahabatan itu tidak akan ada. Maka kita harus memiliki akar yang baik, yaitu kasih. Akar adalah kasih, kasih adalah akar di mana kita hidup sekarang ini. Di ayat yang ke-12 kita akan membaca ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi betapa pentingnya kasih itu sebagai akar dalam kehidupan kita. Orang percaya kalau akarnya mendalam, kasihnya itu kuat di dalam Kristus, dia jadi pohon yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Biar datang angin ribut, dia tidak akan goyang, tidak roboh, dia tetap menghasilkan buah pada musimnya. Tapi kalau orang percaya akarnya tidak mendalam, kasihnya tidak mendalam dalam Kristus, datang angin pelan saja dia goyang lalu roboh. Jadi soal kecil saja bisa roboh. Jadi betapa penting akar di dalam kasih. Dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat ke-14. Mari kita buka Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih
adalah tali untuk mengikat kesempurnaan. Kasih adalah akar. Dari kasih inilah, dari akar inilah datangnya pertumbuhan, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan yang disebut persahabatan. Kalau kita kembali di dalam Yohanes tadi, pasal 15, Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14, Yohanes 15, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang dimaksud sahabat ini adalah sahabat kental. Makan sama-sama. Kalau yang satu makan bakpao, yang satu juga makan bakpao, yang satu minum jus alpukat, yang satu juga minum jus alpukat. Apa saja sama-sama cocok, kemana saja, itulah sahabat. Yesus mau menjadi sahabat kita yang setiap saat siap 24 jam dapat ditemui kapan saja, di mana saja, di kantor, di toko, di rumah, di mobil, di usaha, dia dapat ditemui. Lalu kenapa saudara tidak mau bersahabat dengan dia? Sedangkan dia mau bersahabat dengan saudara. Mungkin saudara tidak mengerti, saudara tidak tahu tentang kasih. Dan kalau saudara tahu tentang kasih, maka akan ada batang pertumbuhan, akan mulai ada persahabatan. Karena saudara ada kasih, maka saudara kebaktian seperti pagi hari ini. Kalau ada kasih, kita mau berdoa, kita baca Alkitab, sebab kita mau bertumbuh dengan Kristus bersama-sama. Jadi kasih saudara kepada Tuhan harus jauh lebih maju dari hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, karena ada pertumbuhan. Di saat-saat sekarang inilah waktu yang tepat untuk meningkatkan hubungan persahabatan kita dengan Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan itu sifatnya langgeng dari dunia sampai di surga. Saudara, Henokh 300 tahun berjalan dengan Allah. Dia diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Kenapa demikian? Karena dia sudah berjalan 300 tahun, berjalan dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Di ayat 14 kita akan baca sampai yang ke-16. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ada tugas, yaitu berbuah. Buat apa kita tanam pohon tapi tidak berbuah? Sama seperti Tuhan tanam pohon, yaitu diri kita ini, dan kita harus berbuah. Ini buahnya saudara dan saya yang selalu ada di setiap kebaktian. Ikut sembahyang, ikut puasa, ikut berdoa, rajin baca Alkitab, bisa ikut juga kalau ada pendalaman Alkitab. Itu dia berbuah lebat. Apa selama ini kita sudah berbuah setelah ikut Yesus?
Setelah menerima firman Allah, di ayat 16 tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan buahmu itu tetap. Tetap, bukan nanti ada, nanti tidak. Nanti maju, nanti mundur. Nanti kebaktian, nanti tidak. Nanti percaya, nanti tidak percaya. Nanti doa, nanti tidak. Saudara, Tuhan Yesus mau yang tetap. Kita disuruh berbuah, tapi buahnya itu mesti tetap. Kalau ada kasih Kristus dalam hidup saudara, pasti saudara bertumbuh dan berbuah. Apa saudara sudah membawa satu orang atau satu jiwa untuk Yesus? Kalau kita berbuah, lihatlah ada janji Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 tadi, kita akan baca ayat 16. Di ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ini diberikan kepada yang berbuah. Berbuah dulu baru minta. Kita sih suka salah, berbuah belum tapi sudah minta. Berbuah dulu baru Tuhan beri kepada saudara. Dalam Matius pasal 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sudah ada hasil pertobatan saudara atau belum? Yaitu buah pertobatan. Sudah tidak lagi seperti yang dulu. Dulu kita senang dengan duniawi, sekarang tidak. Sekarang kita suka senang dengan hal-hal yang rohani. Dengan doa sembahyang, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah kehidupan kita, ada buah-buah pertobatan. Jadi dulu kita suka hal-hal yang berdosa, sekarang tidak. Ini berbuah. Setelah berbuah, saudara berdoa minta kepada Bapa, maka Dia pasti akan memberikan kepada saudara, sebab Dia melihat saudara berbuah. Sebab saudara berbuah, maka Tuhan memberikan apa yang saudara minta itu kepada Tuhan. Saudara, ada kasih sebagai akar, dan dari akar inilah datang pertumbuhan, yaitu hubungan pribadi saudara dengan Yesus yang kemudian menghasilkan buah. Saudara tidak akan bisa berbuah tanpa melalui ini, yaitu harus ada kasih sebagai akar, harus ada persahabatan dengan Tuhan,
sebagai pertumbuhan dan hasil sebagai buah. Kalau semuanya ini sudah ada dalam hidup saudara, berdoalah, Tuhan pasti memberinya apa yang saudara inginkan itu. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita harus menghasilkan buah yang tetap. Bahkan kalau saudara menghasilkan buah yang lebat, puji Tuhan, ya, saudara punya janji Tuhan. Kalau saudara berdoa, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati saudara. Sebentar saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus, Tuhan memberi ingatan kepada kita bahwa Yesus korbankan dirinya di atas salib. Itu menyatakan kasih dan kemenangan untuk kita. Jadi kalau kita ada persoalan, ada kesusahan, ingat, kita punya kemenangan, kita punya penghiburan. Kalau ada penyakit, ingat, kita punya kemenangan, kita jadi sembuh. Sudah kehilangan semangat, ingat, kita punya kemenangan, Tuhan memberi semangat. Semua datang dari korban Yesus di salib. Maka makan dan minumlah perjamuan kudus dengan memandang korban Yesus di salib, bahwa dosa-dosa kita telah dikalahkan sehingga kita menang. Sakit, masalah, persoalan sudah dikalahkan oleh Yesus dan kita hidup berkemenangan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, dan sebelumnya kita ambil roti di tangan kanan kita, lalu kita angkat pujian salibnya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih daripada-Mu. Dari kasih sebagai akar itulah yang sebenarnya akan mengadakan pertumbuhan, persahabatan dengan Engkau, dan satu kali kelak ada menghasilkan buah.
dan Engkau berjanji bila kami berbuat tetap, maka apa yang kami doakan, apa yang kami inginkan, Engkau pasti akan mengabulkan semuanya itu. Bila kami selalu berakar yang dalam kepada Tuhan, kami selalu mengadakan satu persahabatan sebagai pertumbuhan kami, dan satu kali kami akan menghasilkan sukses di dalam hidup kami, sebab ada buah dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sudah tanam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan Yesus. Saat-saat inilah kami mau meningkatkan diri kami persahabatan dengan Tuhan sebagai pertumbuhan kami untuk kami menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Sebentar juga kami akan menerima berkat perjamuan kudus yang dari Engkau sendiri Tuhan. Perjamuan kudus datang daripada-Mu sendiri, dari korban-Mu di atas kayu salib itu sebagai tanda Engkau mengasihi kami. Engkau merelakan segala sesuatu demi kami ya Tuhan, yaitu supaya kami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami semua pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami terlebih Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya boleh layak menerima berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, berkemenangan itu. Kami berdoa untuk perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ini Tuhan menjadi satu lambang tubuh dan darah-Mu sendiri. Tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, darah-Mu yang telah tercurah tertumpah bagi kami, untuk kami boleh menerima kemenangan yang Engkau kerjakan di atas kayu salib itu, sehingga kami saat makan dan minum hanya memandang Engkau, memandang korban-Mu itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Tuhan, yang kami mau serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan kanan kita dengan roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita ini di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa hatiku kita angkat pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar Engkau pakai hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan seumur hidup kami. Biar kami terus berbuah lebat. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan selalu memberi kemenangan bagi mereka, memberi apa yang mereka inginkan daripada-Mu Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, bila kami berbuah tetap, maka bila kami berdoa kepadamu, maka Engkau akan memberikannya itu kepada mereka. Berikan bagi mereka Tuhan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk saat-saat situasi sekarang ini ya Tuhan, biar Tuhan bekerja lebih dalam lagi dalam hidup kami. Biar kami terus berakar mendalam, menjadi akar yang kuat. Kasih itulah akar dalam hidup kami, sehingga ada pertumbuhan, yaitu persahabatan dengan Tuhan semakin kental, semakin erat. Tuhan, kami mohon daripada Tuhan, biar ini terus berlanjut sehingga ada menghasilkan buah, bukan saja di dunia ini, tetapi kami mau terus berbuah, menghasilkan buah ini sampai ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di DP1 Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau selalu menjaga, melindungi, memelihara mereka secara sempurna. Kami juga berdoa untuk negara bangsa kami ya Tuhan, Engkau hadir memberkati, lepaskan, hindarkan perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Karuniakan Tuhan satu kesejahteraan bagi negara bangsa kami, bahkan keamanan. Semua kami boleh rasakan damai sejahtera itu ada di dalam negara bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota, dimanapun mereka, Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, memberkati mereka, menyertai mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, berkat yang berkelimpahan secara rohani maupun jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.